Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya ngangge ingsun iki kita matan halenuhun pakawasa. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebut jenengan Allah. Ar-Rahmani kang maparing nikmat gede ya Allah ing dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparing nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat baraka. Jadi kenapa setiap ya musannif pengarang kitab semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ada dua kitab yang tidak diawali dengan Bismillah. Yang pertama adalah kitab Munjid, yang kedua adalah kitab Sorab Asli. Ya, kenapa kitab Munjid nggak diawali dengan Bismillah? Karena kitab Munjid itu ya berupa kamus Munjid. Itu yang mengarang bukan orang Islam, orang non-Muslim, orang Nasrani. Makanya kita kudu malu. Orang luar Islam aja bisa bahasa Arab, ya, bisa bahasa Arab, bisa baca bahasa Arab. Masa kita sebagai orang Islam nggak bisa ikro acan? Kudu malu makanya. Ya makanya kita kudu ngaji, jangan malu. Ya kita baru ikro, silakan ikro ngaji ke teman kita. Ya enggak, kita belum tahu ini silakan. Itu ngaji mah enggak ada batas umurnya. Ya, jangan kita malu saya mau udah besar, orang-orang udah bisa. Jangan. Ya, karena kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Nah, itu. Yang keduanya adalah kitab Sorab, ya. Sorab Asli yang pertama dikarang itu yang mengarangnya adalah seorang perempuan, ya, seorang ulama dari golongan perempuan yang dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. Makanya kalau misalnya kita haid itu awas, ya, karena Bismillah ini menurut Imam Syafi'i ayatun min ayatil Fatihah. Ini Bismillah termasuk sebagian daripada ayat Fatihah, maka Bismillah termasuk kepada surat Fatihah. Sedangkan kalau kita dalam keadaan haid, kita tidak boleh memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran, ya, tidak boleh membaca. Tuh, karena pada waktu menulis itu kan, ya, lafaznya Bismillah itu kepegang sama kita, jadi nggak boleh. Jadi kalau dalam keadaan haid itu nggak boleh. Nah makanya pada waktu itu seorang ulama perempuan mengarang kitab Sorab itu tidak diawali dengan Bismillah. Semua kitab yang lain itu diawali dengan Bismillah. Kenapa? Karena tafaulan, ngalap barokah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq, diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan apa? Dengan Bismillah. Maka setiap pengarang kitab itu pengarang kitabnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, juga tafa'ulan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto awil aldan. Setiap perkara yang baik menurut agama, ngaji baik enggak? Masya Allah. Jangan kita ngaji teh jurusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itti'atul khabah. Duduk kita di majelis ilmu 1 jam saja, kita udah berapa jam? Udah 3 jam, Masya Allah. Ya, 3 jam. 1 jamnya itu sama dengan memerdekakan 1000 abid. Bayangkan berapa pahala kita ketika kita keluar daripada majelis ilmu. Ya, 1 jam sama dengan memerdekakan 1000 abid. Kalau 1000 abid harganya abid itu 1 juta, berapa? 1 M.
kita keluar dari majelis ilmu pahalanya. Ya Masya Allah, makanya kata ulama, lau ta'lamuna, andai kata orang-orang mengetahui ma fi thalabil ilmi, apa keutamaan yang ada di dalam menuntut ilmu, maka orang akan berlomba-lomba mendatangi tempat majelis ilmu. Kenapa? Karena pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dicabut taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggalkan thalab ilmu. Ya, kalau kita sempatnya seminggu sekali, ya 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Jangan sampai kita 30 hari enggak pernah duduk di majelis ilmu. Khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama yang bagi dikuli syari bipanin ayat takallama basmalah bitarfin mimma yunasibul fan wa nahnu al-an syari'una fi ilmil fikhi. Yang bagi seharusnya likuli syari'in, bagi orang yang akan belajar. Ya, syari'in di sini maksudnya orang yang akan belajar. Fi fanin, pada suatu fan ilmu. Ya. Ayat kalamal basmalah, harus membahas tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum dia membuka masalah di dalam ilmu yang dia kaji, maka kata para ulama yang harus didahulukan harus membahas terlebih dahulu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu al-an syari'una fi ilmil fiqh. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu fikih. Maka bismillahirrahmanirrahim ini harus dibahas dengan ilmu fikih, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu fikih itu hukumnya ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ya. Wajib, haram, wajib, sunnah, haram, makruh. Ada berapa? Ada 4, ya, hukumnya. Hukum membaca bismillah 4. Wajib, sunnah, haram, makruh. Yang wajib di mana membaca bismillah? Yaitu membaca bismillah di dalam setiap kita sholat, ya, pada waktu membaca suratul Fatihah menurut pendapat Imam Syafi'i. Karena madzhab kita Imam Syafi'i, berarti membaca bismillah wajib ketika kita sholat, membaca bismillah di dalam suratul Fatihah. Jadi nggak sah kalau misalkan kita sholat, ya, baca Fatihahnya nggak baca bismillah, itu hukumnya wajib. Maka kalau wajib harus dilaksanakan. Kalau di dalam sholat itu hukumnya termasuk rukun, ya. Rukun dengan wajib sama nggak? Sama, hukumnya harus dikerjakan. Rukun dengan fardu sama enggak? Rukun dengan fardu sama enggak? Nah, beda, hukumnya sama, ya. Beda enggak? Rukun dengan fardu. Kalau misalkan di dalam sholat namanya rukun, ya enggak? Rukun sholat ada berapa? Ada 13, ya. Kalau di dalam wudu ada berapa? Di dalam wudu ada berapa? 6. Disebut rukun apa disebut fardu? Rukun. Oh, ya master. Di dalam wudu mah disebut fardu. Fardu jumlah 6, jangan lupa. 1 niat, 2 membasuh. Enggak rukun wudu jumlah, ya kan? Jadi fardu. Kenapa bisa beda begitu? Kalau kita nggak ngaji mah nggak akan tahu. Tapi kalau kita ngaji, insya Allah bakal tahu.
Jadi bedanya rukun dengan fardu, kalau rukun mah enggak bisa keintisor, enggak bisa dituntut, ya. Tapi kalau misalkan fardu mah bisa dituntut. Seperti fardu 6, satu niat, kedua membasuh muka. Pada waktu kita wudhu di rumah, baru juga membasuh muka, tiba-tiba listrik mati. Ada ini listrik mati, kan otomatis airnya juga saat, ya enggak? Makanya baru membasuh muka. Nah, kita langsung lari kemana? Ke musola, karena di musola ada kobak atau pendatoran. Nah, itu bisa langsung, nggak usah kita dari membasuh muka lagi, kita lanjutin aja setelah muka apa? Membasuh tangan. Walaupun keintisor nggak apa-apa. Kenapa? Karena fardu. Ya, nanti. Jadi nggak usah kita dari pertama lagi, kita lanjutin aja. Kalau kita nggak batal wudhu, kecuali kalau misalnya di jalannya batal, misalkan di jalannya batal, itu mah dari pertama lagi. Kalau nggak batal mas, lanjutin aja. Ya, itu fardu. Beda dengan rukun. Rukun salat berapa? 13 nih. Kedua takbiratul ihram. Ya. Makanya ketika sholat itu rukunnya tidak bisa terpisah, tidak bisa dituntut. Seperti mana? Saya mah udah kan tadi niatnya di rumah. Ya enggak? Niat sholatnya udah di rumah, makanya pas datang ke masjid ataupun musola langsung Allahu Akbar. Ya emang gak pakai niat lagi. Kenapa? Karena niatnya udah di rumah katanya. Sah enggak? Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Karena di dalam sholat bukan fardu, tapi rukun. Sedangkan rukun itu tidak bisa keintisor, enggak boleh. Ya, makanya jangan diturutin tuh kalau orang begitu. Ya enggak? Pendapat begitu jangan, kita enggak usah ikut. Ya, kan banyak sekarang. Pak kenapa Pak takbirnya cepat banget? Enggak niat ya? Kan niatnya sudah tadi di rumah juga niat. Nah, awas. Jangan kita ikuti. Ya, kita mah harus niat. Ya, sebab niat itu termasuk rukun. Sedangkan rukun nggak bisa keintisor, nggak bisa kepisah. Jadi harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Murid yang ngucapin Allah, hatinya niat. Ya, sholat pada Zuhur 4 rakaat misalkan. Yang penting qasdu ta'arud qasdunya sajakunya, ta'arudnya menyebutkan padu, ta'innya johornya. Adapun menyebutkan rakaatnya menghadap kiblatnya itu hukumnya sunnah. Kalau kita berjamaah tambah 1 makmum. Kalau kita nggak pakai makmum berarti sholat kita nggak sah. Kenapa nggak sah? Niatnya nggak jadi makmum kok ngikutin sama imam. Ya, awas nih. Makanya kalau kita jadi makmum, niatnya tambah 1 wajib, yaitu makmuman, pakai makmum. Ya, nanti itu di dalam ilmu fikih. Makanya beda antara padu dengan rukun. Itu yang wajib. Jadi yang wajib membaca bismillah ketika kita sholat, di dalam membaca suratul Fatihah. Yang keduanya hukumnya sunnah. Yang mana sunnah? Ya, setiap suatu perkara yang baik menurut syarat, menurut agama, maka itu sunnah diawali dengan membaca bismillah. Kita minum baik, baca bismillah jadi sunnah. Makan baik, kita awali dengan bismillah jadi sunnah. Ya. Kemudian ada yang makruh. Makruh seperti mana? Setiap kita melakukan suatu perkara yang dihukum makruh oleh syarat, maka membaca bismillahnya pun hukumnya makruh. Seperti mana? Kalau ngerokok makruh apa enggak?
makruh. Makanya kalau bisa ngerokok baca bismillah dulu, makruh hukumnya. Ya, bismillah ceres, makruh hukumnya. Jangan, itu mah bukan berpahala tapi dibenci. Ya. Ada yang haram ketika kita melakukan suatu perkara yang dihukumi haram menurut syara, maka baca bismillahnya pun itu hukumnya haram. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utai jenis sing puji kang papat iku lillahi tetep kali Allah rabbil alamin kang mangeranan ing wong alam kabeh. Jadi alhamdulillah bermula segala puji lillahi itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama hamdun juga ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, bahkan ada yang hukumnya haram. Mana baca hamdun yang wajib, ya, seperti ya kita sebagai imam jadi khutbah Jum'ah, baca khutbah Jum'ah maka membaca alhamdulillah itu hukumnya wajib, ya. Tuh, itu diantaranya. Terus apa lagi dalam sholat baca alhamdulillah, ya, sebab ada alhamdulillah. Bahkan menurut sebagian ulama lebih utama baca alhamdulillah daripada la ilaha illallah. Ada sebagian pendapat begitu. Kenapa? Karena alhamdulillah di situ ada dua kalimat, ya, dalam satu ucapan. Pertama kalimat hamdun, ya, kalimat pujian, ya, alhamdulillah. Yang kedua kalimat tauhid, ya, lillah, ya. Sedangkan la ilaha illallah hanya satu kalimat disebut kalimat tauhid. Ada yang mengatakan berpendapat begitu, ya. Ada yang berpendapat ulama mengatakan lebih utama alhamdulillah, ya, daripada la ilaha illallah. Tetap yang lebih rojih yang lebih unggul tetap la ilaha illallah. Kenapa? Karena sabdakan yang Nabi, Abdul Ma'kutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku yaitu lafaz la ilaha illallah. Itu hukumnya baca alhamdulillah yang termasuk wajib, yaitu pertama pada waktu kita sholat baca alhamdulillah, yang keduanya yaitu pada waktu membaca khutbah Jum'ah. Adapun khutbah nikah mah itu hukumnya sunnah, ya, walaupun nggak baca alhamdulillah itu hukumnya nggak apa-apa, sah, ya, itu ya. Kemudian ada yang hukumnya sunnah, ya, sunnah seperti tadi itu, yang membaca alhamdulillah ketika di dalam khutbah nikah itu hukumnya sunnah. Ya, banyak sekali ketika kita mendapatkan kenikmatan mengucapkan alhamdulillah, ya, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kenikmatan kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Sebab kalau orang mukmin mah, ya, ketika diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur, dan ketika diberikan cobaan dia sabar, ya. Sebab apa? Sebab pasti namanya orang itu pasti diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap cobaan itu sudah, ya, Allah sudah mengukur, ya, sudah mengukur kepada hambanya, ya. Sebab apa? Sebab tidak mungkin anak SD diberikan ulangan, ya, ujian pelajaran SMP, nggak mungkin kan? Maka setiap Allah memberikan ujian itu Allah sudah mengukur kemampuan hambanya itu, ya. Makanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mampu untuk untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kudu sabar.
Yang penting kita kudu sabar. Karena tandanya orang beriman itu ketika diberikan cobaan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya haram, ya. Alhamdulillah ketika kita melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana? Seperti begini contohnya, ya. Pak Haji, gitu kan? Pak Haji, anak Pak Haji tuh, lihat tuh, suami main gaple. Masya Allah, di mana sih? Tuh lagi pada nongkrong main gaple. Ya. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Nah, nyebutan alhamdulillah itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Udah segitu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya bagi saya dan bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan sekali ini kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karamat. Ya, mudah-mudahan ya senantiasa kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita, tauhid serta hidayah, sehingga kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barakahnya kita kumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, cita-cita kita, keinginan kita yang tidak terucapkan dengan lisan kita, saking banyaknya keinginan kita, cita-cita kita, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, dengan barokahnya kita tawasul kepada aulia Allah, terutama kita kepada tawasul kepada pengarang kitab daripada Burdah Imam Busiri. Mudah-mudahan senantiasa kita nanti di yaumul qiyamah dikumpulkan berserta beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadiniyah wa inna sallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi